Halo semuanya, selamat datang di Film Ringkas dan apa kabar kalian semua? Semoga sehat semuanya. Kali ini saya akan menceritakan film perang angkatan laut yang bersudut pandang dari Korea. Film ini ditulis berdasarkan kisah nyata sejarah Korea yang mengisahkan Laksamana I berupaya melawan pasukan Jepang yang dipimpin Panglima Wakizaka pada tahun 1592. Dan seperti apakah kisahnya? Cekit-cekit kaki set, langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan markas Jepang di kota Busanpo, Korea pada tahun 1592. Dan perkenalkan Wakizaka, orang Jepang yang berpangkat Panglima. Dia menghampiri anak buahnya untuk menanyakan tentang Bokaisen atau monster laut. Anak buahnya mengatakan Laksamana I membuat kapal baru yang tampak mengancam. Kapal itu persis seperti Bokaisen, monster laut legendaris yang mana memiliki kepala naga yang bisa menyemburkan api. Senapan pasukan Jepang pun tak berguna. Hal itu membuat pasukan Jepang dilanda kengerian. Wakizaka kemudian pergi dan mengatakan rasa takut adalah wabah. Lalu Wakizaka ngecek kapal yang ditabrak kapal Bokaisen. Diketahui pasukan Jepang menemukan kapal itu terdampar di lepas pantai Saseon dan mereka menyeret ke markas Jepang. Lalu Wakizaka menemukan gigi kepala naga yang tertinggal. Adegan berganti ke sebulan sebelumnya. Disinilah kejadian kapal Jepang dikalahkan kapal Korea. Terlihat kapal kura-kura menabrak kapal Jepang. Namun kapal kura-kura itu tidak bisa melepaskan diri karena gigi kura-kuranya yang nyangkut. Kemudian perkenalkan Ketua Lee berpangkat Chief yang mana bertanggung jawab untuk memimpin semua kru kapal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dia melihat gigi naga yang tersangkut lalu memerintahkan untuk dayung mundur karena harus melepaskan diri agar tidak dihabisi pasukan Jepang. Kemudian perkenalkan Ketua Na. Dia bergegas melihat kondisi kapal, kemudian memerintahkan untuk menembakkan kepala naga dan semua meriam depan sekaligus. Ketua Na keluar dari kapalnya dan berlari dengan membawa tameng untuk melompat ke kapal Jepang. Belum sempat sampai apalagi melompat ke kapal Jepang, Ketua Na terkena tembakan di bagian kaki kirinya. Kemudian perkenalkan Isanshin berpangkat Laksamana, yang mana itu adalah pangkat tertinggi untuk perwira angkatan laut. Dia menembakkan panahnya ke arah pasukan Jepang. Di saat tinggal pasukan Jepang yang terakhir, mereka saling bidik dan saling menembak. Korea berhasil mengalahkan Jepang. Kemudian diceritakan pada 13 April 1592, benteng Busan diserang oleh penjajah Wei Jepang. Pasukan Wei berhasil mengambil alih benteng Busan dan menduduki ibu kota Joseon, yaitu Hanyang dalam 20 hari. Hanyang sekarang dikenal sebagai Seoul. Kemudian Raja Seonjo melarikan diri ke Pyongyang, Korea Utara saat para pasukan Wei bergerak menuju utara. Lalu 50.000 tentara dari provinsi Jeolla, Yongsan, dan Chongchong berkumpul di Gunung Guing Yosen untuk merebut kembali Hanyang. Namun pada 5 Juni 1592, Wakizaka menyergap dengan 2.000 pasukan dan menghancurkan pasukan Joseon. Dan Joseon berada di ambang kehancuran. Sementara itu di pesisir selatan Hoseong, Yongsan-do, 20 kapal pasukan Wei dihancurkan di Deng Hengpo oleh Angkatan Laut Jeolla yang dipimpin Laksamana Isanshin. Dalam operasi militer laut pertamanya di Okipyo, Heppo, dan Jeokjinpo, dia menghancurkan 42 kapal Wei Jepang dan saat itu dia mengalami luka tembak. Adegan selanjutnya, Laksamana I memegangi bekas luka tembak. Hari itu adalah 5 hari sebelum operasi Angkatan Laut ketiga. Dia juga sedang melihat rancangan konstruksi kapal kura-kura. Kemudian Sersan Sung datang untuk melaporkan bahwa Laksamana Won telah tiba. Dan inilah orangnya.
Dia menentang rencana Laksamana Yi yang akan menyerang pasukan Jepang. Kata dia lebih baik bertahan dengan barikade kuat di laut dan mempertahankan markas mereka. Namun Laksamana Yi hanya diam, belum memutuskan apakah menyerang atau bertahan di markas. Kemudian Laksamana Yi menemui Ketua Na, si perancang kapal kura-kura, untuk meminta membuatkan kapal kura-kura dengan desain yang baru. Di markas Jepang, Watanabe menjelaskan, berdasarkan pelatihan mereka dengan para tawanan Joseon, meriam Angkatan Laut Joseon mencapai rentang tembak 900 meter. Dalam jarak 450 meter bisa menghancurkan, namun membidik secara akurat ada dalam jarak 90 meter. Lalu Sahei diperintahkan untuk mengintai Angkatan Laut Korea dan tentang kapal kura-kura serta tentang Laksamana Yi. Siangnya di tempat berlindung, Sahai menyamar sebagai biksu dan tak sengaja melihat pria ketika di Busanpo. Pria itu adalah orang Korea yang memata-matai Jepang. Malamnya, Laksamana Yi menginterogasi orang-orang Jepang yang menjadi tawanan Korea. Dia berkata benteng Jeonju tak berarti. Pasukan Wei berkumpul dalam jumlah besar di Busan dan akan membinasakan Joseon dalam perjalanan pasukan Wei menuju Tiongkok, Ming, dan India. Dia juga menyerang Laksamana Yi. Namun Laksamana Yi melarang membunuhnya karena menurut Laksamana Yi dia punya tujuan terselubung. Kemudian dia dihadapkan kembali pada Laksamana Yi. Dia pun bertanya perang ini tentang apa. Laksamana Yi pun menjawab tentang kebenaran melawan ketidakbenaran dan bukan pertarungan antar negara. Dia pun bercerita bahwa dialah yang menembak Laksamana Yi di Sajan ketika Laksamana Yi maju menyelamatkan tentaranya. Dia kagum dengan Laksamana Yi dan dia kecewa dengan komandannya karena menjadikan pasukannya sebagai perisai untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian dia memohon untuk mengabdi kepada Laksamana Yi. Adegan selanjutnya, Laksamana Yi disergap musuh dan dihujani panah. Namun itu hanya mimpi. Dan dengan mimpi itu, Laksamana Yi mendapat sebuah strategi perang. 3 hari sebelum operasi militer laut ketiga, Laksamana Yi melakukan simulasi perang dengan strategi benteng di laut. Laksamana Yi memerintahkan untuk membentuk sayap bangau. Jika musuh mendekat, mereka memutar kapal. Dan ketika selesai, bawahannya melaporkan bahwa kapal Laksamana Won tidak bisa melakukan strategi itu karena kurangnya pelatihan. Namun Laksamana Yi meminta agar dia tetap ikut dalam formasi itu. Di sisi yang jauh, Sahai mengintai dan mempelajari strategi tempur Korea. Pada saat yang sama, beberapa temannya datang memberitahu kalau kapal kura-kura sudah lama tidak ikut latihan. Sahai pun mengajak teman-temannya menyelinap ke pangkalan Angkatan Laut Korea. Malamnya, Sahai dan teman-temannya sudah berada di markas Angkatan Laut Korea. Mereka melepaskan para tawanan dan Sahai mencuri rancangan konstruksi kapal kura-kura. Tidak hanya itu, mereka juga membakar kapal kura-kura. 애석하게도 놈들의 수계를 잡지 못했습니다. 다소 거일렸을 뿐 큰 문제는 없습니다. 어디 있느냐? 이틀 전부터
Lalu Laksamanai menemui Ketua Na untuk menanyakan apakah kapal kura-kura dengan desain yang baru sudah jadi. Namun ternyata belum jadi, dan karena belum selesai pengerjaannya maka Laksamanai memutuskan tidak akan menggunakan kapal kura-kura untuk bertempur. Kemudian Wakizaka mempelajari kapal kura-kura. Dan Junsa, orang Jepang yang mengabdi pada Laksamanai, ada di sana. Dia sekarang menjadi mata-mata milik Korea. Tak lama armada Kato telah tiba. Sebelumnya Wakizaka telah mengirim surat meminta bantuan menambah pasukan untuk membinasakan Laksamanai. Lalu Junsa tak sengaja melihat tusuk konde kepala naga yang dipakai wanita pelayan Wakizaka. Malam harinya Laksamanai teringat perkataan Ketua Na, yang mana Ketua Na mengatakan apakah bisa menang bertempur tanpa kapal kura-kura. Lalu bawahnya datang dan mengatakan melihat latihan sebelumnya mereka butuh kapal kura-kura. Kemudian Lim Chun, ini orangnya, si mata-mata milik Korea, datang untuk melaporkan semua apa yang ia ketahui. Lim Chun mengatakan Wakizaka memiliki 30 kapal besar, 70 kapal sedang, dan juga armada Kato dari Pulau Daemaro telah bergabung dengan Wakizaka dengan membawa 20 kapal besar dan 20 kapal kecil. Jadi total kapal yang akan dibawa untuk bertempur berjumlah 140 kapal. Kapal yang membantu Wakizaka itu pun unik, memiliki badan tebal, dilapisi plat besi, dan dipasang meriam gantung. Setelah mendengar laporan dari Lim Chun, para komandan Korea pun terkejut karena jumlah kapal dan pasukan Korea tak seberapa dibandingkan dengan Jepang. Kali ini Laksamanai tidak diam, dia berdiri dan mengatakan tengah malam besok berangkat untuk bertempur. 중요한 결전의 순간이 다가왔다. 내일 밤 자정에 출동할 것이다. 화약들을 무전에 실어라! 명하신 대로 화약들을 최대치로 맞췄습니다. 미리 많은 화약들을 실으시랍니다. Paginya, Lee Bung-su berpangkat General Master melaporkan sudah menimbun mesiu sebanyak mungkin. Lalu bertanya kenapa butuh lebih banyak daripada biasanya. Laksamanai pun menjawab untuk pengisian ganda meriam. Sebagai informasi, General Master bertanggung jawab atas semua meriam, mesiu, tembakan, dan semua hal lain yang harus dilakukan dengan menjaga agar senapan bekerja dengan baik. Di markas Jepang, mereka sedang menikmati minuman dan membicarakan tentang komandan-komandan Korea. Tak lama seseorang datang melaporkan Kobayakawa menyetujui serangan darat terhadap markas Angkatan Laut Jeolla dan menunggu perintah dari Wakizaka untuk penyerangan. Wakizaka pun memerintahkan untuk berangkat tengah malam itu. Lalu Kato, dia marah. Kato merasa tidak dihargai karena dia pahlawan perang namun tidak diajak konsultasi terlebih dahulu atas keputusan Wakizaka memberi perintah Kobayakawa. Wakizaka mempunyai alasan untuk segera melakukan serangan karena menghindari musim angin topan. Namun Kato tetap tak terima. Selain itu, Kato dan Wakizaka sudah lama tidak akur. Kemudian wanita yang memakai tusuk konde kepala naga masuk ke suatu ruangan. Dia menemui Lim Chun. Namun mereka ketahuan karena Sahai telah mengawasi Lim Chun setelah melihatnya ketika Sahai menyamar sebagai biksu. Lim Chun telah siap dengan pisaunya. Dia juga berhasil kabur, namun perahunya ditembaki panah api. Sedangkan wanita itu tetap tutup mulut, namun Wakizaka tak membiarkannya mati. Setelah itu Wakizaka memerintahkan untuk memburu mata-mata.
Di sisi lain, Komandan Eo telah sampai di Dengpo. 강포에 당도했다. Di markas Jepang terjadi perselisihan. Wakizaka bilang jika mereka bergabung akan terus ada perselisihan karena saling benci. Lalu Wakizaka minta untuk menyerahkan kapal-kapal Kato dan menyuruh Kato pergi. Dan teman Kato menyadari bahwa Wakizaka sudah merencanakan ini sejak awal. Kemudian dari dalam tenda terlihat bayangan seseorang membunuh penjaga tenda. Dia adalah Junsa. Lalu sebuah perahu Jepang mendekati kapal Wakizaka. Tak lama Sahe melaporkan bahwa Laksamana Yi telah mengutus armadanya dan kapal-kapalnya sudah berada di Dengpo. Lalu Wakizaka memutuskan akan berlayar ke Joneryang dan siap menyergap. Kembali ke Junsa, dia menyelamatkan si mata-mata karena dia telah bersumpah setia pada Laksamana Yi. 전라자수사께 투항한 몸이여, 많은 사람들이 이 소신 때문에 목숨. Dia memberi kalung dan sebuah laporan untuk Laksamana Yi, lalu menyuruh si mata-mata segera pergi mengantarkan laporan itu. Ketika Junsa dalam perjalanan kembali ke markas Jepang, tak sengaja dia melihat pasukan darat dari Jepang yang mengarah ke markas Angkatan Laut Jeolla. Kemudian dia pergi menuju benteng Jeonjo lewat jalan pintas. Namun ketika dalam perjalanan dia dipukul seseorang sampai membuatnya pingsan. Kemudian di Dengpo, tempat persinggahan tentara Korea, Laksamana Won bertanya apakah sudah menemukan tempat persembunyian armada musuh. Dan jika hari itu belum juga ditemukan, Laksamana Won akan menarik pasukannya untuk membantu mempertahankan benteng Jeonjo. Di saat bersamaan, laporan datang yang mana telah menemukan posisi musuh dan sekitar 100 kapal musuh berlabuh di sana. Lalu rencana Laksamana Yi akan memancing musuh ke laut terbuka Henson karena Joneryong terlalu sempit. Hal itu membuat kapal perang Korea tak bisa bertempur di sana. Namun Laksamana Won tak setuju. Menurut dia, sempit atau tidak akan lebih mudah untuk menyerang saat musuh berlabuh. Laksamana Yi tetap tidak setuju karena arus kuat di selat akan mengganggu gerakan kapal yang akan membuat kapal hancur. Dan juga serangan itu tak efektif jika musuh kabur ke darat. Laksamana Yi pun meminta pada Laksamana Won untuk memancing kapal-kapal musuh ke laut terbuka Henson. Laksamana Won tetap menolak dan meremehkan formasi sayap bangau. 너가 한번 유인해보지. Kemudian Komandan Eo mengajukan diri untuk memancing musuh. Ketika Laksamana Yi sedang membuat rancangan formasi sayap bangau, Sersan Chung melapor bahwa ada sebuah laporan dari Junsa yang memerlukan kerahasiaan. Laporan itu adalah pasukan Kobayakawa meninggalkan Keomsen untuk menyerang markas Angkatan Laut Jeolla, bukan benteng Jeonjo. Angkatan darat dan laut musuh akan menyerang serempak. Armada musuh diberangkatkan pada tengah malam hari kelima. Dan Sersan Chung mengatakan Junsa dalam perjalanan ke Jeonjo untuk memperingatkan mereka. Lalu Laksamana ditanya siapa yang mengantarkan laporan itu. 소식이 갔느냐? 준사가 직접 소식을 알리러 떠났답니다. 그 아니라면 누가 우리에게 전해온 것이냐? 그 항해란 자 말을 믿지 못하겠습니다요. Adegan berganti di celah Ongji. Dua orang Korea tidak percaya pada Junsa dan mengikat Junsa di pohon. Namun tak lama seseorang datang melaporkan bahwa ada pasukan musuh dalam perjalanan menuju markas Angkatan Laut Jeolla. Setelah itu Junsa pun dilepaskan.
경사 우수사 원결을 Malamnya, Laksamanai menyelesaikan formasi sayap bangau. Laksamanawan pun masuk dalam formasi itu. Laksamanai juga mengirim surat pada Ketua Na, si arsitek kapal. Di hari keempat operasi militer laut ketiga, Laksamanai memberangkatkan pasukannya menuju perang. 출정을 준비하라. 예, 장군. Di sisi lain, pasukan Jepang sudah berada di Selat Joneryang. Mereka bersiap menunggu kedatangan armada Korea. Kemudian Sahei melaporkan bahwa Korea sudah memberangkatkan armadanya dengan tanpa kapal kura-kura. Tak lama kemudian beberapa kapal Korea memasuki kabut yang menutupi pemandangan. 적을 끌어내는 것이 우리의 목적이다. Komandan Eo memerintahkan untuk memancing musuh keluar dan menjaga jarak dengan pasukan Jepang kira-kira 180 meter. Wakizaka mengetahui kapal Korea telah datang menghampirinya. Kemudian Wakizaka bertanya kepada Sahei berapa kapal yang terlihat dan menyuruh untuk menahan posisi serta menjauhkan musuh dengan tembakan saja karena bertujuan untuk menghabiskan daya tembak kapal Korea. Sayap kanan dan kiri Jepang juga diperintahkan untuk menahan posisi karena tugas sayap adalah menyergap. Di saat kapal Korea ditembaki Jepang, anak buah Komandan Eo meminta untuk memutar kapal karena kapal mereka bisa saja dikepung musuh. Namun Komandan Eo ingin kapalnya terus maju dan memberikan serangan karena Jepang belum terpancing. Di luar Selat Joneryang, Laksamanai dan pasukannya telah siap menunggu Jepang terpancing keluar dari Selat Joneryang. 적이 걸려들겠습니까? 준비시켜놓은 나머지 배들도 내보내거라. Kembali ke Komandan Eo, mereka terus-terusan ditembaki Jepang dan amunisi pasukan Korea pun semakin habis. Lalu pasukan Korea mulai berjatuhan. Ditambah lagi Jepang menembakkan meriamnya. Kemudian kabut mulai menghilang. Jepang pun bisa melihat kapal Korea yang hanya 3 kapal. Akhirnya 3 kapal Korea yang awalnya ingin memancing Jepang malah kena pancing Jepang. Jepang langsung menyergap kapal Korea. Komandan Eo pun tak berdaya dan Komandan Lee datang menyelamatkan Komandan Eo dari sergapan Jepang dan langsung mundur keluar dari Selat Joneryang. Melihat kapal Korea yang kabur, Manabe langsung mengejar kapal-kapal Korea. Saat itu Wakizaka melihat Manabe mengejar Korea, kemudian menyuruhnya untuk berhenti. Namun saking semangatnya, Manabe tidak menggubris perintah dari Wakizaka dan terus maju mengejar kapal Korea. Sementara itu Komandan Eo melihat ke belakang, yang mana ternyata armada utama Jepang tidak mengejar mereka. Di saat yang sama dia telah sampai pada arus air laut yang kencang dan sudah semakin terkejar oleh Manabe. Namun sebagian kapal Jepang tersangkut bebatuan. Manabe pun tak peduli, lalu menyuruh anak buahnya untuk terus mengejar dan melemparkan pengait ke kapal Korea untuk menaiki kapal Korea. Dan tak lama kapal Manabe nyangkut juga. Kemudian dengan keahlian dan pengalamannya, Komandan Eo membelokkan kapalnya dan Komandan Eo berhasil menghabisi Manabe dan anak buahnya. Di sisi lain, Laksamanai mendapat laporan bahwa kapal Komandan Lee telah keluar dari Joneryang, namun armada utama musuh tidak terpancing. Lalu Laksamanai menyuruh pasukannya untuk melaju ke mulut Selat Joneryang dan membentuk formasi mata panah atau formasi untuk menyerang. Sahei melihat armada utama Korea. Laksamanai dan armadanya pun berhenti tepat di mulut Selat Joneryang. Kemudian di darat pasukan Korea kalah jumlah. Mereka pun mundur namun tetap berjuang.
Kemudian armada Wakizaka maju mendekati armada Korea. Mengetahui armada utama Jepang maju, Laksamana Yi kemudian memerintahkan armadanya untuk putar balik dan memperkuat para pendayung serta mengibarkan bendera sayap bangau. Komandan Eo pun harus bergabung dalam formasi sayap bangau. Namun pada akhirnya Komandan Eo terkejar oleh Sahai. Lalu kapal Jepang mengaitkan tali ke kapal Korea. Sementara itu Komandan Lee terus berjuang untuk bergabung dalam formasi sayap bangau dan Komandan Eo terkena tembakan. Selagi Sahai melawan Komandan Eo, Wakizaka memberi perintah membentuk formasi sisi ikan untuk melawan sayap bangau. Sementara itu di armada utama Korea, Komandan Won tidak segera bergabung dalam formasi sayap bangau. Watanabe yang melihat itu pun langsung mengejarnya. Wakizaka juga melihat dan memberi izin perintah penyerangan. Lalu tanpa perintah dari Laksamana Yi, Komandan Won menembaki kapal Jepang. Namun tembakannya meleset karena air laut yang bergelombang. Amunisi pun habis. Komandan Won tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian anak buah Laksamana Yi melihat Komandan Won telah melemahkan formasi sayap bangau dan meminta perintah untuk menembak Jepang. Namun Laksamana Yi bilang hanya akan menembak kalau formasinya sudah lengkap. Sementara itu Wakizaka ingin menggunakan taktik serang seperti yang pernah ia lakukan dulu bersama Watanabe saat perang di darat. Watanabe pun dengan mudah mengejar kapal Laksamana Won. Tiba-tiba kapal kura-kura datang menyerang kapal Watanabe. Watanabe tak berdaya dan tumbang. Beberapa kapal kura-kura pun ikut menyerang. Salah satu kapal kura-kura menembaki kapal Wakizaka, namun tidak mempan. Akhirnya dia mengincar buritan kapal Wakizaka. Wakizaka yang mengetahui hal itu pun langsung bersiap ingin menembak sendiri karena tahu kelemahan kapal kura-kura itu. Kapal kura-kura itu pun tumbang. Kemudian kapal kura-kura yang lain datang mendekati Wakizaka dari sisi samping, yang mana di luar jarak tembak Wakizaka. Sahai pun menembak kapal kura-kura itu. Saat asik menembak, tiba-tiba kapal kura-kura desain baru datang melaju dengan sangat cepat dan akan menabrakkan ke kapal Sahai. Namun Sahai tidak takut, karena ketika kapal kura-kura menabrak maka akan tersangkut, dan Sahai beserta anak buahnya akan menaiki kapal kura-kura itu untuk menghabisi seisi kapal kura-kura. Namun apa yang terjadi? Sahai pun terkejut dan lalu berkat kapal kura-kura, formasi sayap bangau pun lengkap. Sementara itu kapal armada Wakizaka semakin dekat. Kemudian Wakizaka memerintahkan untuk memecahkan formasi sayap bangau. Lalu ketika sudah sangat dekat, Laksamana Yi memerintahkan memutar kapal dan hancur sudah pasukan Jepang. Sisa kapal Wakizaka yang semakin dekat dengan kapal Laksamana Yi. Di saat kira-kira jaraknya tinggal 10 cm, tiba-tiba kapal kura-kura desain baru menabrak kapal Wakizaka dengan kepalanya dan tersangkut. Laksamana Yi dan Wakizaka pun saling bidik. Belum sempat melepaskan tembakan, Wakizaka pun lari sekencang-kencangnya untuk melompat ke laut dan di darat, pasukan Jepang sedikit lagi berhasil melewati celah Ongchi.
Dan pasukan Korea sudah banyak yang tumbang. Namun tak lama bantuan Korea datang. Jepang pun melarikan diri. Setelah kemenangan itu, Laksamana I terus berlanjut bertempur. Pada 11 Juli 1592, Laksamana I mengakhiri operasi militer lautnya yang ketiga dengan arah tembakan meriam ke arah musuh di Busan Po. Kemudian Hashiba menghentikan rencananya untuk mengalahkan angkatan laut Joseon. 저 거제성을 보게. 여기는 확실히 너트로 쥐어야 하지 않겠나? 한산이나. 이곳 한산이 진정 큰 산이 되어. Dan film selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Sampai di sini dulu. Bantu subscribe, like, komen, dan ciao.